Perkenalkan nama saya Ari Christian Damanik. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau dari Fakultas Teknik dan saya jurusan Informatika. Di video kali ini saya diberikan tugas oleh Bapak M. Rizky Fadila selaku dosen pengampu pemrograman berbasis komponen, di mana saya ditugaskan untuk membuat sebuah video yang mana menjelaskan tentang perbedaan asinkronus dan sinkronus serta pembuatan program asinkronus. Nah, untuk perbedaan sinkronus dan asinkronus itu sinkronus sendiri itu yang pertama itu eksekusinya dilakukan secara berurutan. Berarti ketika kita membuat sebuah program, itu programnya akan diproses secara terurut. Misalkan ada dua fungsi. Nah, jadi fungsi yang akan dilakukan itu adalah fungsi yang dideklarasikan terlebih dahulu yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh proses program yang berikutnya. Kemudian setiap tugas harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum tugas berikutnya dijalankan. Lalu jika tugas membutuhkan waktu yang lama, maka tugas lainnya harus menunggu sampai tugas sebelumnya itu selesai. Nah, untuk sinkronus ini sendiri itu kurang efektif jika kita membuat sebuah program yang besar, karena tentunya pada program yang besar itu tentunya membutuhkan waktu yang lumayan lama, sehingga jika menggunakan proses sinkronus nantinya program akan berjalan dengan tidak efektif. Nah, jadi untuk contoh di sini bisa kita lihat saat menelpon seseorang, Anda harus menunggu sampai lawan bicara selesai berbicara sebelum bisa merespon. Nah, atau dalam pemrograman ketika kita membaca data diri file secara terurut, program akan berhenti sampai file selesai dibaca. Nah, jadi kalau misalkan file ada banyak data itu dalam filenya, nah filenya itu harus dibaca terlebih dahulu, baru program-program yang lainnya bisa dilakukan. Nah, ini sangat tidak efektif. Nah, maka dari itu dibuatlah sebuah metode asinkronus, di mana pada metode ini eksekusi dapat dilakukan secara bersamaan atau tidak berurutan. Nah, jadi misalnya tugas tidak perlu mengganggu proses tugas yang lain sehingga meningkatkan efisiensi. Nah, biasanya digunakan dalam operasi yang membutuhkan waktu lama seperti membaca file, mengambil data dari API, dan mengakses database. Nah, contohnya, itu ketika kita mengirim email, setelah kita melakukan klik kirim, nah, maka kita bisa melakukan aktivitas lain tanpa harus menunggu email yang kita kirim tadi terkirim. Nah, lalu di sini ada juga contohnya itu dalam proses pemrograman. Saat data diambil dari server, kita bisa melakukan proses lain tanpa harus menunggu hasilnya keluar. Ini untuk contoh dari metode asinkronus, yang mana metode ini lebih mengefektif atau menyederhanakan program kita sehingga bisa lebih efektif daripada metode sinkronus. Oke. Nah, dalam asinkronus sendiri itu ada beberapa metode, dan ini contoh metode yang pertama yaitu callback, di mana callback ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada set time, di mana menjalankan sebuah callback function hanya sekali saja dalam waktu tertentu dalam perhitungan milidetik. Sedangkan set interval itu menjalankan callback function setiap kali interval waktu tertentu. Jadi misalnya tuh kayak perhitungan pada waktu detik di jam. Nah, jadi itu kan jamnya itu akan selalu di bagian detiknya, ya itu akan selalu bertambah seiring setiap 1 detik. Nah, itu contoh dari set interval. Oh, ini besar pula. Nah, untuk set time sendiri, itu contohnya ketika kita melakukan loading. Nah, misalkan loadingnya ini bukan loading, misalkan sebuah delay. Nah, jadi ketika delaynya itu kita set 3 detik, maka apa yang akan kita tampilkan tadi setelah 3 detik, dia akan ditampilkan di dalam konsol log atau di dalam display UI kita itu setelah 3 detik. Nah, untuk contoh programnya bisa kita langsung implementasi di Visual Studio. Oke, jadi di sini saya sudah buat file yang pertama yaitu callback, di mana di kali ini saya akan buat yang pertama itu dengan menggunakan metode set timeout.
Nah, jadi tadi kan set timeout itu tugasnya untuk menampilkan eh, sebuah program yang mana program tersebut akan terjadi sebuah delay. Nah, di sini saya coba misalkan di sini saya bikin console log, ini saya bikin start 1. Nah, kemudian kalau misalkan saya copy ini semua, nah di sini bikin 3, sini 2. Nah, ini ketika saya tampilkan di dalam sini nanti, dia akan tampil seperti ini. Nah, langsung tampilkan secara berurutan. Nah, ini sebenarnya ini masih sinkronus. Nah, gimana supaya set timeout ini bisa kita ketahui bahwasannya kita sudah menggunakan metode callback. Nah, jadi sini misalkan yang start 2 saya set. Nah, misalkan sini set timeout. Sini menggunakan arrow function. Lalu di sini seperti ini. Nah, lalu di sini saya bikin console log kurung di sini start 2. Kemudian waktunya untuk delaynya di sini saya bikin 2 detik, dimana itu 2000 milisecond ya. Nah, jadi ketika saya tampilkan di sini, nah sekarang start 1, start 3, start 2. Nah, jadi proses ini terjadi karena yang pertama, start 1 ini diproses terlebih dahulu. Lalu di sini start 3 ditampilkan juga bersamaan dengan start 1. Nah, untuk start 2 itu dia ditampilkan tepat setelah dilakukan tepat setelah set timeout ini membaca bahwasannya akan dilakukan delay selama 2000 milisecond atau 2 detik. Nah, walaupun di sini saya bikin 0 ya, 0 milisecond, di sini tetap dia akan diproses secara bersamaan, namun urutannya akan ditampilkan setelah 1, 3, lalu dia menampilkan start 2. Nah, ini untuk set timeout. Kemudian untuk set interval, misalkan di sini saya bikin sebuah program yang mana dia akan otomatis menghitung sebuah nomor dan akan berhenti pada interval tertentu. Nah, contohnya, sini saya bikin let nilai sama dengan 0. Lalu di sini saya buat let hitung sama dengan, sini saya bikin set interval, interval dalam kurung menggunakan fungsi arrow lagi. Nah, di sini sudah rapi. Nah, di sini saya akan buat dia menghitung menghitung nilai dari nilai, mengincrement nilainya si nilai ya. Nah, di sini saya bikin console.log. Kok cross pula? console.log. Nah, di sini saya bikin nilai plus. Kemudian if dalam kurung nilainya itu sudah sampai ke 5, maka dia akan berhenti. Jadi begini, di sini console log interval berhenti. Oke. Supaya dia bisa berhenti, di sini saya gunakan clear interval, dan dalam kurungnya yang akan dihentikan itu adalah si variabel yang pakai fungsi set interval. Nah, di sini karena yang pakai set interval itu adalah variabel hitung, dan sini saya bikin hitung. Oke. Untuk waktunya itu sendiri, di sini saya bikin delay selama 1 detik saja atau 1000 milisecond. Nah, ketika kita cek di sini, maka dia akan menghitung dari 0, 1, 2, 3 hingga 4. Nah, di sini karena saya mulai dari 4 ya, makanya dia terakhirnya itu 4. Nah, ini untuk callback dengan metode set timeout dan set interval. Nah, lanjut ke materi berikutnya.
Nah, untuk materi yang berikutnya yaitu promise, di mana sebelum ada promise, itu JavaScript menggunakan callback untuk menangani tugas asinkron atau asynchronic. Nah, namun penggunaan banyak callback yang bersarang itu menyebabkan masalah yang dikenal sebagai callback hell. Nah, jadi misalkan kita buat sebuah callback dan callback ini nested. Nah, nestednya itu banyak, maka dia akan mengalami kendala yang mana itu disebut callback hell. Dan promise sendiri ini dengan menyediakan cara yang lebih bersih dan mudah dibaca untuk menangani proses asinkronisasi. Dan pada promise itu ada 3 status. Yang pertama itu pending. Pending ini ketika programnya sedang diproses. Lalu fulfilled ketika promise-nya itu berhasil dan menampilkan hasilnya, itu biasa disebut resolve. Dan rejected jika promise-nya itu gagal. Nah, dia akan menampilkan error. Oke, untuk programnya kita langsung ke Visual Studio. Oke, untuk contohnya di sini saya sudah buat sebuah file promise.view dan di sini saya akan buat sebuah program di mana programnya itu akan membagi sebuah bilangan, menentukan sebuah bilangan ganjil atau genap menggunakan promise yang mana di dalamnya itu ada penggunaan dari callback yang mana yang digunakan itu adalah metode callback dan metode untuk callback itu sendiri yaitu set timeout. Nah, jadi di sini misalkan saya buat pertama-tama di sini saya buat fungsi terlebih dahulu. Fungsi bagi menggunakan satu parameter yaitu misalkan sini saya bikin x saja. Lalu di dalamnya ini saya bikin return yang mana returnnya ini akan sekalian mendefinisikan dari nilai si promise. Nah, sini saya bikin new promise. Nah, dalamnya saya bikin sebuah arrow function. Nah, seperti ini. Oke, sorry. Nah, di dalam promise ini saya buat di dalam pembuatan promise ini kan ada penggunaan fungsi arrow function. Nah, jadi di sini saya buat parameternya to resolve dan reject. Oke, kemudian di sini saya sudah buat fungsi parameter fungsinya. Kemudian di sini saya buat programnya. Misalkan di sini saya bikin terlebih dahulu penanda kalau dia itu sedang dalam proses atau pending. Jadi saya bikin console.log. Di sini saya bikin kata-katanya sedang dihitung. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam sini saya bikin set timeout, di mana set timeout ini dalamnya juga terdapat sebuah parameter, sebuah arrow function seperti ini. Kemudian di sini isi dari set timeoutnya itu adalah if ketika dia nilai si x itu di modulus 2 jauh kali nih, modulus 2 sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan resolve dalam kurung x, dan di sini adalah bilangan bulat. Oke. Nah, untuk else-nya di sini saya bikin tidak jauh-jauh beda. Nah, di sini saya bikin reject dalam kurung. Sini saya bikin seperti ini. X adalah bilangan ganjil ketika dia tidak habis dibagi 2. Dia adalah bilangan ganjil. Nah, untuk pemanggilannya di sini saya bikin pemanggilan fungsinya bagi itu dalam kurung. Saya pertama-tama coba nilai 10, lalu di sini saya bikin dot then menggunakan arrow function juga, lalu di sini saya bikin seperti ini. Nah, di sini parameternya saya bikin bebas. Misalkan di sini saya bikin hasil aja deh. Lalu di sini saya bikin console.log
hasil. Oke. Kemudian di sini saya bikin .catch. Nah, lalu di dalam dalamnya ada parameter bebas, kita bikin sama aja hasil. Lalu di sini saya buat arrow function. Boom. Lalu di sini saya bikin console log. Oh, di sini harusnya error ya. Error. Lalu di sini dia akan menampilkan error. Nah, untuk timeoutnya si set timeout ini, di sini saya bikin timeoutnya itu sekitar 1 detik aja deh, biar kelamaan. Oke, lalu di sini ada yang kurang ya? Oke, ini udah nggak ada yang kurang. Ini saya coba. Oh, sebelum itu saya panggil dulu nilai apanya, si program dari si promise, import promise from komponen slash promise. Nah, sini saya ubah jadi promise promo aja ya. Oke. Nah, ketika saya tampilkan, ini namanya ini. Ikut ini. Oke, saya tampilkan. Nah, sedang dihitung. Nah, 10 adalah bilangan bulat. Nah, misal saya ganti nilainya ini, nilai si argumennya ini jadi 15. Tampilkan, boom, nilainya adalah 15 adalah bilangan ganjil. Nah, ini contoh dari penggunaan promise. Kemudian berikutnya yaitu await dan untuk async dan await. Di sini async digunakan untuk mendeklarasikan fungsi yang akan mengembalikan promise. Sedangkan await itu digunakan di dalam fungsi async untuk menunggu hasil dari promise tanpa menggunakan then. Nah, dengan menggunakan fitur async atau await, ini membuat kode lebih bersih dan mudah dibaca dibandingkan kita menggunakan then dan catch. Nah, jadi await itu dengan async itu mereka saling terikat, jadi kita tidak bisa menggunakan await di luar dari fungsi si async. Jadi kalau kita memakai fungsi await, itu kita juga harus menggunakan async, yang mana async ini yang mana await ini adalah bagian dari async. Ya, untuk contoh programnya kita langsung saja ke Visual Studio. Nah, untuk implementasinya di sini saya udah buat sebuah file ya. Di sini copy dari promise juga sebenarnya. Di sini sama. Namun di si assign await ini perbedaannya itu ada di pendefinition fungsinya. Nah, di sini kita langsung setelah kita panggil fungsi bagi ini ya, itu langsung kita bikin .then sama .catch. Nah, sedangkan untuk assign function itu dia lebih rapi, di mana sesuai namanya. Di sini kita akan bikin terlebih dahulu sebuah fungsi seperti ini, assign function. Nah, di sini kebetulan ada snippetnya ya. Dan di sini saya bikin namanya misalkan as saja. Lalu di sini parameternya itu saya bikin a. Di dalamnya di sini langsung kita bikin try, dan di bawahnya kita bikin catch. Di dalam try di sini kita bikin supaya dia bisa console.log. Kita bikin seperti ini dulu. Let nilai itu dia nilainya sama dengan as dibagi await as dibagi, bukan as tapi bagi dalam kurung a. Parameter a kita gunakan sini, lalu sini kita tampilkan dari nilai nilai. Oke, kemudian untuk cache-nya sendiri dia akan menampilkan seperti ini, console.log. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian di sini yang kita panggil bukan fungsi bagi, tapi si fungsi as. Nah, kalau kita cek di sini, kita save dulu. Nah, sini, di sini ada error ya. Explain console. Ternyata di sini terlupa bikin catch-nya.
oh bukan, tapi kita harus definisikan terlebih dahulu errornya. Nah, ini dan di sini kita harus definisikan dari si nilai. Nah, seperti ini. Oh, ini nggak perlu ya. Oke, baiklah kalau gitu seperti ini. Nah, kalau saya refresh, nah di sini dia sudah tampil 15 adalah bilangan ganjil. Tapi kalau misalkan kita bikin di sini S-nya ini kita bikin 10, nah dia keluar hasilnya itu 10 adalah bilangan bulat. Nah, ini untuk program async and await. Nah, itu tadi adalah program dari asynchronous JavaScript asynchronous ya, dimana saya sudah membuat asynchronous dengan metode callback, promise, dan async await. Dan mungkin hanya itu materi untuk video kali ini, dan mungkin jika saya ada salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih kepada Bapak M. Rizky Fadilah karena sudah memberi saya tugas ini. Dan mungkin itu saja. Saya Arif Iskandar Manik, saya mohon undur diri, saya pamit, terima kasih.